Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang, kita memuji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang memerdekakan, Allah yang menguatkan sumber kehidupan di dalam hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kekuatan baru, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Yesus. Terimalah puji dan sembah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk di
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, oh sungguh menakjubkan, menakjubkan. Haleluya, sungguh ajaib untuk dimengerti,
pujian ini, katakan kami kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan kami kagum akan Engkau. Haleluya, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Sembah sujud, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah sujud kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, sembah sujud di hadirat-Mu. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba Allah. Gunung batu kota benteng perisai perlindungan. Kaulah yang awal dan yang akhir. Ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat pujian syukur hanya bagi-Mu. Kaulah yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kaulah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, kami agungkan nama-Mu, kami sanjung Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah puji hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mau siap memuji Engkau yang lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Sebab besarlah Tuhan, Dia layak untuk dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, haleluya. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terbukti kuasanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan, Raja mulia, Allah pemenang,
Toleh kanan kiri, katakan Raja kita adalah Raja pemenang. Haleluya. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Menyembah kepada Yesus, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengasihi Engkau Yesus, sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan bagi setiap kami. Kesehatan, keamanan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dengan berlimpah. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan firman tidak hanya sekedar mendengarkan, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kami renungkan, ku renungkan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa kalau di pagi hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang beribadah. Dan biarlah ini bukan sekedar lip sync Tuhan di mulut kami, tetapi Engkau melihat jauh dari dalam kedalaman hati kami yang paling dalam, bahwa kami rindu Tuhan, bahwa kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau buat setiap kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang siap untuk dibajak oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari boleh semakin berubah, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami rindu Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan amin. Ya, terima kasih buat tim PAW yang luar biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya percaya hari ini saudara kita sudah memasuki di bulan yang terakhir, di bulan Agustus ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan September. Dan saya percaya saudara, nggak lama kemudian nanti kita akan kembali merayakan Natal ya. Waktu berjalan dengan cepat saudara, tetapi saya percaya bahwa siang hari ini, pagi hari ini saudara, Tuhan rindu supaya saudara dan saya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan daripada Rasul Paulus, di mana dia menulis surat kepada jemaat di kota Roma, dan di situ dikatakan bahwa saudara dan saya, kita semua telah dimerdekakan dari dosa. Yang memerdekakan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini, hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun saudara mungkin berkata, aduh saya lahir dari keluarga broken home. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Saudara, jangan lihat status saudara. Tetapi status saudara di mata Tuhan, saudara adalah orang yang sangat berharga. Saudara bukan orang rendahan,
Mungkin banyak orang yang menganggap Anda adalah orang yang rendah. Tetapi di mata Tuhan, saudara adalah orang yang sungguh-sungguh sangat berharga. Saudara, saya sangat diberkati oleh sebuah lagu yang berkata, bukan dengan barang yang fana. Saudara adalah orang-orang yang sangat berharga. Saya lahir bukan dari keluarga yang Kristen, saudara. Dan puji nama Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika saya mengikuti ibadah KKR. Dan selanjutnya, saudara, ketika saya memutuskan untuk saya mengikuti kelas pengajaran, saudara, saya di situ saya bertumbuh dan saya semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya lahir dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga saya juga keluarga yang broken home. Karena papa saya juga sempat, saudara, dia bekerja sering keluar kota. Dan saudara, mungkin kalau sekarang mungkin bahasa yang terkenalnya adalah, saudara, selingkuh, selingan untuk keluarga tetap utuh. Tetapi saudara, itu bukan sesuatu yang benar. Seringkali orang dunia berkata, wah kalau nggak selingkuh kurang mantap katanya, saudara ya. Saudara, nanti kita akan lihat di dalam Alkitab. Alkitab yang saudara baca ini adalah sebuah buku kehidupan yang sangat fair, saudara. Dia menjelaskan siapa saja yang berhasil di dalam kehidupannya dan juga orang-orang yang gagal. Walaupun dia sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, saya ingin membawa saudara ingat cerita kehidupan Simson. Simson adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan ibunya. Tetapi saudara, perjalanan kehidupan Simson, pada akhirnya Simson jatuh di dalam dosa, saudara. Saudara, saya mau berkata, saudara jangan anggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang, ya kalau saya katakan gampang lah, kita kan hidup di zaman kasih karunia. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, pasti diampuni oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada satu hal yang saudara akan lihat, bahwa Tuhan berpesan kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina, supaya dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ini menjelaskan, ya saudara, ada dua macam hamba. Yang pertama, hamba dosa. Itu berbicara tentang saudara, kalau saudara terus-menerus ada di dalam hidup di dalam dosa, saudara akan mengalami kematian kekal. Itu sudah pasti, saudara. Dan kemudian ketika saudara menjadi hamba kebenaran, saudara hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara, saudara akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya saudara akan mencapai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, saya tidak bicara masalah harta, saya tidak bicara tentang jabatan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, saudara jangan keraskan hatimu. Jangan tunda-tunda, saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara harus berhenti dari setiap dosa yang menjadi kebiasaan saudara, tujuannya adalah supaya saudara tidak binasa. Saudara, Rasul Paulus, slide selanjutnya. Bagaimana saudara dan saya bisa berhenti berbuat dosa? Ternyata hanya ada satu cara. Di situ Rasul Paulus menjelaskan. Caranya adalah tidak menyerahkan seluruh anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan rindu supaya saudara dan saya, ketika saudara dimerdekakan dari dosa, saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara menjadi pribadi yang diubahkan. Biarlah orang-orang di sekitar Anda, dia bisa melihat bahwa Anda adalah orang yang berubah. Jangan sampai saudara, ketika orang-orang yang ada di sekitar Anda, mungkin di tempat pekerjaan Anda, di marketplace, dia melihat bahwa saudara ini adalah seringkali disebut sebagai troublemaker, saudara.
Ada nggak saudara? Ada saudara. Waktu saya kerja beberapa kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu saudara, ketika saya bekerja di stasiun TV Indosiar, seringkali saudara, bos saya itu marah terus menerus. Karena apa saudara? Karena ada teman saya ini yang selalu bikin masalah saudara. Akhirnya saya pun kena dimarahin saudara ya. Karena apa? Karena ada begitu banyak pekerjaan yang harusnya selesai, tetapi dia dengan nyantai dan dia merasa tidak bersalah saudara. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi saya mau berkata kepada saudara, ketika orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tanpa dia sadari, dia seringkali menjadi troublemaker. Saudara, pada pagi hari ini kita buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 sampai 11. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Lalu perempuan itu menjawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus pun berkata, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menghukum kau"? Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Yesus mengasihi setiap orang yang berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya mau berkata, Allah punya kasih, tetapi Allah juga punya keadilan saudara. Barang siapa yang terus-menerus hidup di dalam dosa, dia akan menerima konsekuensinya. Keadilan Allah akan ditegakkan saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara yang mungkin masih sangat muda, mungkin saudara yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, saudara mungkin masih SMP. Tetapi saudara, saya mau berkata, beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara, bahkan jemaat di sini pun berkata, "Waduh mama, ya saya kemarin sama istri saya pergi ke salah satu jemaat, dan jemaat ini cerita, kebetulan anaknya sudah SMP kelas 1, dan anak ini cerita kepada mamanya. Dia berkata apa saudara? SMP kelas 1 sudah berani cium-ciuman saudara. Ya, bahkan tetangganya sendiri, jemaat yang kemarin saya datangi, dia berkata di depannya itu, orang tuanya berkeluh kesah dan dia berkata, "Aduh, Mbak, anak saya laki ya, dia suka dengan sesama jenis saudara." Masih SMA saudara. Dan saudara, saya mau berkata, hari ini mereka yang terikat oleh LGBT, mereka terang-terangan saudara melakukan di depan banyak orang. Dan mereka tidak ada lagi rasa malu. Saudara, inilah zamannya dunia yang sudah semakin hari bukan semakin bertambah baik, tapi semakin lama semakin bertambah jahat. Dan orang tidak lagi malu untuk berbuat dosa saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini. Slide selanjutnya. Saudara, walaupun saudara dan saya hidup di dalam zaman yang penuh dengan kasih karunia, firman Tuhan berkata dengan jelas. Ada 2 poin yang sangat penting di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 saudara. Di sana dikatakan bahwa saudara dan saya tidak boleh bertekun di dalam dosa. Yang kedua, ketika saudara dan saya hidup di dalam zaman yang penuh dengan kasih karunia, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat, dan saya percaya ini juga adalah pesan Tuhan buat kita yang hidup di akhir zaman, tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, di dalam Alkitab ditulis ada 13 jenis dosa manusia. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Mari kita buka saudara. Ini adalah jenis-jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-22.
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujan, kesombongan, dan kebebalan. Ada 13 jenis dosa manusia. Dan saya percaya saudara, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan 13 jenis dosa manusia. Dan saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, maka Tuhan berpesan kepada saudara dan saya melalui firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara, jangan menganggap remeh kasih karunia. Dan jangan anggap enteng kasih karunia yang Tuhan limpahkan saat ini. Saudara, Tuhan rindu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudara, tangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara mati binasa. Terlebih lagi orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat sebuah tokoh di dalam Alkitab. Seperti tadi di awal saya katakan, Alkitab buku kehidupan yang saudara baca setiap hari. Ini adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di mana ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Nah, hari ini saya akan membahas seorang tokoh yang bernama Yusuf. Mari saudara kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kalau saudara nanti baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 36. Yusuf adalah seorang anak muda, anak ke-11 dari yang bernama Yakub. Tetapi saudara, Alkitab mencatat dengan jelas, Yusuf menang atas dosa. Pertama, dosa sakit hati. Saudara, ketika Yusuf menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Yakub, dan itu membuat saudara-saudara lainnya menjadi jealous, saudara. Apa saudara? Jealous. You know jealous? Oke, saya lanjut saudara. Saudara, di ayat keempat di Kejadian 37, di sana dikatakan saudaranya benci kepada Yusuf. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudaranya membenci Yusuf, saudaranya pun tidak menyapa dengan ramah. Saudara pasti ya, kalau orang sudah benci, males untuk berbicara. Saudara, ini yang dihadapi oleh Yusuf. Yang ketiga, saudaranya iri hati kepada mimpinya Yusuf. Nah saudara, saya tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan. Mungkin versinya saya, Yusuf ini apa ya, biasalah saudara ya. Ketika dia mendapat mimpi, dia malah cerita saudara. Akhirnya sudah tahu saudaranya udah gak suka sama dia, tambah sebel saudara. Ya, akhirnya apa saudara? Saudaranya semakin iri. Kurang ajar adik kita ini ya. Dia mimpi itu sudah gitu dia cerita, dia akan menjadi kepala saudara. 2 kali mimpi diceritakan saudara. Sampai akhirnya bapaknya pun menegur Yusuf. Gak mungkin papa mamamu sujud menyembah kepadamu. Ya, kalau saudara nanti baca bagaimana pada akhirnya Yusuf ditegur oleh papanya. Tetapi saudara, mimpi itu adalah bukan sekedar mimpi. Tetapi mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan di dalam perjalanan akhir kehidupan Yusuf. Yang selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh saudaranya? Saudaranya berusaha untuk membunuh Yusuf. Ya, di ayat yang ke-18, kemudian bukan hanya sekedar membunuh Yusuf, akhirnya Yusuf pun dilemparkan saudara ke dalam sumur. Ya, sumur yang tidak ada air, kosong, kering saudara ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yusuf pada waktu itu saudara. Dan pada akhirnya Yusuf dijual. Saudara, kalau saya katakan kepada saudara, Yusuf bisa nggak untuk sangat sakit hati dengan saudara-saudaranya? Bisa saudara. Kita nggak usah
sok-sok suci lah ya. Saya mau katakan kepada saudara, kita mau fair aja. Saudara, kalau kita punya teman kita jahat sama kita, rasanya kita juga pengen balas, betul ya? Saudara, pasti Yusuf juga ingin membalas. Tetapi di sini saya melihat bagaimana ketika Yusuf hidup di dalam takut akan Tuhan, Yusuf menjadi pribadi yang berbeda. Yang kedua, saudara, slide selanjutnya. Yusuf menang atas dosa perzinahan, saudara. Saudara, di dalam pasal yang ke-39 dari kitab Kejadian, di sana saya melihat di ayat yang ke-7 dan 10, istri Potifar ini menggoda Yusuf berulang kali. Bahkan saudara, beberapa minggu lalu ketika saya menyampaikan cerita Yusuf ini kepada anggota KPK Perumtas, ada salah satu bapak yang nyeletuk, saudara. Dia berkata begini, Yusuf itu bukan laki-laki normal, Pak. Saudara, saya mau berkata, Yusuf ini digoda bukan cuma sekali, saudara, tetapi berulang kali. Memang di Alkitab gak ditulis istrinya Potifar itu cantik apa biasa-biasa saja. Tetapi saudara, ada peribahasa, tidak mungkin kucing tidak akan makan ikan kalau disodorkan ikan, saudara. Saudara, saya mau berkata, ketika istri Potifar menggoda Yusuf, menggoda bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi berulang kali, saudara. Dan pada akhirnya, istri Potifar ini, dia membuat skenario yang luar biasa. Bahkan saya mau katakan skenarionya sempurna, saudara. Di ayat ke-11 dan ke-12, di rumah pada waktu itu tidak ada siapapun, saudara. Ya, saudara, saya mau berkata, Tante Potifar ini, waduh, mungkin kalau saya katakan dia tuh aktor ya, saudara ya. Dia itu sutradara dan sekalian aktor juga, saudara. Sempurna dia. Ya, Tante Potifar ini adalah seorang perempuan yang jago acting dan dia juga pembuat sutradara. Dia menjadi sutradara, dia bisa membuat jalan cerita. Tetapi puji nama Tuhan, Alkitab mencatat Yusuf tidak jatuh ke dalam pelukan Tante Potifar. Saudara, mengapa Yusuf bisa berhasil? Kuncinya adalah slide selanjutnya. Kenapa Yusuf berhasil menang atas dosa sakit hati, dosa perzinahan? Karena Yusuf hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 8 dan 9, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, ini adalah sebuah statement yang luar biasa keluar daripada mulut daripada Yusuf. Seperti tadi saudara dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-7, sebab dari dalam hati keluar segala pikiran jahat. Tetapi Yusuf, yang ada keluar dari pikirannya bukan pikiran jahat, bukan pikiran cabul, tetapi yang ada adalah dia selalu memandang bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan dia. Saudara, saya mau berkata betapa pentingnya hari-hari ini kita semua hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, hidup takut akan Tuhan bukan karena saudara takut masuk neraka, tetapi hidup takut akan Tuhan karena dasarnya adalah saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau supaya saudara hidup menyenangkan hati Dia. Saudara, saya percaya ketika orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan dosa yang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Sama seperti saya mengasihi istri saya mencintai istri saya, tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang menyakitkan hati dia. Saudara, saya ingin membawa saudara kepada sebuah perenungan yang lebih dalam.
ketika saudara hidup takut akan Tuhan, itu otomatis saudara. Otomatis. Saudara nggak perlu lagi diperintahkan, saudara nggak perlu lagi dikomando, tetapi saudara akan langsung, saudara berkata, tidak mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Saudara, saya percaya di dalam hati dan pikiran Yusuf, benar-benar firman itu berkuasa, sehingga dia tidak mau melakukan dosa di mata Tuhan. Mungkin pada waktu itu tidak ada seorang pun saudara, tidak ada seorang pun yang melihat, gak ada siapapun saudara, cuma ada Yusuf dan tante Potifar. Tetapi Yusuf dia memandang bahwa sekalipun hanya ada tante Potifar, tetapi ada Tuhan yang melihatnya. Dan saudara, ini yang menjadi titik balik daripada kehidupan Yusuf. Mulai saat itu juga saudara, sekalipun pada akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara, tetapi saudara, akhir kehidupan Yusuf adalah happy ending. Kalau saya buat sebuah drama, saudara, happy ending kehidupan Yusuf. Selanjutnya saudara, apakah yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia hidup dalam takut akan Tuhan? Yang pertama, dia menolak. Dia tidak pernah mau mendengarkan bujukan istri Potifar. Yang kedua, dia langsung saudara, tidak ada butuh waktu yang lama, tidak berpikir lama lagi saudara. Ketika dia dipegang, bahkan mungkin bajunya Yusuf sudah dibuka oleh tante Potifar. Tetapi saudara, Yusuf tidak pernah berpikir untuk melakukan dosa di mata Tuhan. Langsung saudara, dia buka bajunya dan dia tinggalkan bajunya itu. Saudara, saya mau berkata, apakah Yusuf tidak tahu bahwa dia pasti akan dituduh memperkosa istri Potifar? Tahu saudara. Tetapi Yusuf tidak takut. Dan apa yang terjadi saudara? Slide selanjutnya. Benar saudara, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di poin yang kedua, Yusuf ketika dia hidup dalam takut akan Tuhan, Yusuf menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan mengangkat Yusuf dari seorang narapidana, dia menjadi seorang penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Saudara, kemarin saya mencari data di Alkitab. Dan saudara, ketika Yusuf ada di penjara, dan ketika Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri, itu dibutuhkan waktu 10 sampai dengan 12 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar saudara. Mungkin saudara berkata, saya mau katakan kepada saudara, mungkin Yusuf berkata, aduh Tuhan, kok mimpiku kok seperti ini ya? Kenapa aku ujung-ujungnya bisa masuk penjara? Saudara, saya mau berkata, Yusuf tidak menjadi pribadi yang kecewa kepada Tuhan. Tetapi Yusuf dia tetap bersyukur, bahkan dia mungkin berkata, Tuhan, kalaupun hari ini aku di penjara, aku percaya Tuhan sanggup mengangkat hidupku. Saudara, mungkin Yusuf seringkali dia mengencourage dirinya sendiri, karena pada waktu itu tidak ada lagi saudara yang mendukung Yusuf. Karena statusnya pada waktu itu, Yusuf sudah dijual oleh saudaranya sendiri. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yusuf pada waktu itu. Dia hanya seorang diri. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga yang care dengan dia. Tetapi dia tidak pernah komplain kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu, bahkan dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi saya percaya saudara, Yusuf tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia hidup dengan penuh pengucapan syukur. Sehingga saudara, Tuhan pun tidak tahan. Di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Luar biasa saudara. Ini adalah sebuah kisah seorang tokoh di Alkitab, di mana ketika Yusuf hidup takut akan Tuhan, Yusuf menjadi seorang pemenang. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, saya akan bawa saudara, bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Slide selanjutnya.
Kitab Amsal menulis tentang setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, antara lain, 1, dia menjauhi kejahatan. 2, dia benci melakukan kejahatan. Yang ketiga, hidupnya tentram, bahkan ada perlindungan dari Tuhan. Yang keempat, dia akan menikmati kehidupan. Karena takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Dan yang pasti dia terhindar dari jerat maut. Yang kelima saudara, ini ayat yang luar biasa. Ganjaran orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan pada akhirnya saudara, apa yang ditulis dalam kitab Amsal 22 ayat 4, itu digenapi dalam kehidupan Yusuf. Saudara, hari ini saya juga mau berkata, mungkin saudara lahir dari keluarga yang biasa, tetapi saya percaya ketika saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan mengangkat saudara. Dan selanjutnya saudara, kitab Amsal juga menuliskan, hidupnya pasti bahagia. Orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya pasti bahagia. Saudara lihat akhir kehidupan Yusuf, Yusuf bahagia. Ya, saudara, saya percaya Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang perdana menteri. Tetapi itu digenapi dalam kehidupan Yusuf. Dan poin yang ketujuh, ini adalah sebuah pesan Tuhan buat seorang perempuan atau istri. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hai perempuan, istri-istri, adakah di sini? Ada? Saya kurang dengar. Apakah ada di sini perempuan-perempuan, istri-istri? Saudara, pesan Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 30. Kalau engkau hidup dalam takut akan Tuhan, engkau akan dipuji. Bukan di mata suamimu, tetapi akan dipuji oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kesimpulannya, saudara, kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi ada pesan Tuhan yang luar biasa. Jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya saudara, ketika saudara hidup dalam pertobatan yang sejati, saudara pasti memiliki komitmen. Saudara tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, saudara dan saya, kita dapat berhenti berbuat dosa dengan cara saudara tidak menyerahkan anggota tubuhmu kepada kecemaran untuk menjadi hamba dosa. Yang terakhir, saudara dan saya, kita bisa menjadi seperti Yusuf. Kita dapat menang atas dosa. Dengan cara apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Pesan Tuhan buat saudara dan saya, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk hidup senantiasa takut akan Tuhan. Saudara, saya tidak menghalangi dan saya tidak berkata bahwa, oh anak saya harus pandai, Pak Henry. Saudara, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi, ajarkanlah anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Pasti dia hidupnya akan bahagia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
padaku seperti yang kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kau meninggalkan tempat ini, saudara renungkanlah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau kematian Dia sia-sia di atas kayu salib kalau pada akhirnya saudara binasa. Saudara renungkanlah betapa besar pengorbanan Tuhan buat saudara. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara adalah orang-orang yang sangat berharga. Firman Tuhan berkata, ketika malaikat jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak menyelamatkan malaikat itu. Bahkan malaikat itu dibuang saudara dari kerajaan surga. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengutus anaknya. Karena Dia sangat mengasihi seluruh umat manusia. Saudara sadarlah. Biarlah pada pagi hari ini saudara ambil sebuah komitmen bahwa saudara akan hidup sungguh-sungguh. Saudara tidak bermain-main dengan dosa. Karena pada akhirnya tujuan saudara dan saya, kita akan hidup selama-lamanya di surga, menikmati semua anugerah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua yang mengikuti ibadah, kami rindu Tuhan. Hari ini kami mau berjanji, kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Tiba saatnya kami pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.